maka ia menamai anak itu Simeon. Anak yang kedua diberikan lagi kepada Allah memberikan kepada Lea anak yang kedua yang bernama Simeon, yaitu dengan bukti bahwa Tuhan mendengar setiap suruhan doa Lea. Tentu selama Lea mengalami pergumulan besar ini sebagai seorang istri, Lea bukan hanya berdiam diri saja, tapi Lea berusaha, bukan hanya berusaha secara bagaimana ya supaya mendapatkan kasih sayang dari suaminya, tapi dia terus berusaha dengan imannya, keyakinannya kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doanya. Tentu pasti bukan hanya sekali atau dua kali Lea berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan kesempatan bagi Lea untuk dicintai. Tentu dalam hal ini Lea tidak pernah putus-putusnya berdoa di hadapan Tuhan ya. Dalam kesengsaraan, dalam pergumulan yang dia alami, dia berdoa dan mohon kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Nah, dalam hal ini jelas bahwa ketika seseorang mau berdoa datang kepada Tuhan dalam pergumulan, dalam kesusahan, dia akan mendapat jawaban dari Tuhan. Yang ketiga, keteladanan apa yang kita pelajari dari seorang Lea dalam mengatasi ketertolakannya, yaitu dia yakin akan pengharapannya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, dan menamai anak itu Yehuda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin ini sangat penting, di mana Lea di tahap ini ketika dia melahirkan seorang anak yang bernama Yehuda, anaknya yang keempat ya, karena sebelumnya dia tahu bahwa Allah memperhatikan kesengsaraannya, bahkan juga Allah mendengar doanya, Allah menjadi tempat pengharapan bagi dia dalam kesukaran. Bahkan juga di titik ini dia memiliki keyakinan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan melalui anaknya yang bernama Yehuda. Kita tahu bahwa Yehuda sendiri adalah suku terbesar ya, di mana dari keturunan Yehuda lah lahirlah seorang Mesias yang adalah penyelamat ya, juru selamat. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan dalam Yesus Kristus, di titik ini Lea betul-betul mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan bahwa dia tidak akan mengejar cinta atau memaksakan cintanya kepada Yakub, tapi dia di sini betul-betul hanya memfokuskan diri kepada Tuhan tanpa melihat lagi kepada manusia. Ya, sejauh pengalaman-pengalaman iman Lea bersama dengan Tuhan sampai di titik di mana dia terus diberikan keturunan oleh Allah, begitu ya. Dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan sekali ini aku akan tetap bersyukur. Jadi di titik ini sekalipun Lea sudah memberi 4 anak kepada Yakub, Yakub belum saja menerima Lea, mengasihi Lea selayaknya sebagai seorang istri, tapi dia masih ditolak begitu oleh Yakub. Tentu dia masih mengatakan bahwa dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya dia meyakini juga bahwa dia percaya bahwa Allah senantiasa memberi upah bagi dia. Di pasal 30 ayat 18. Tentu anak yang kelima ini juga Lea menganggap bahwa sebagai suatu upah hadiah yang Tuhan berikan, bahwa dia menjadi perempuan yang sangat berbahagia, begitu ya, menjadi seorang perempuan yang sangat berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain, sehingga dikatakan aku ini berbahagia. Tentulah perempuan akan menyebut aku berbahagia. Karena apa? Karena sekalipun dia tertolak, Tuhan membukakan begitu banyak peluang untuk dia memiliki keturunan, ya kan?
diberkati Tuhan seperti itu, dan bisa mengangkat derajatnya sekalipun dia tertolak. Nah, dan juga dia yakin bahwa semuanya itu ada dalam rencana Tuhan, bahwa ketika Lea pun terus memperjuangkan cintanya pada Yakub, Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengasihi dia, Tuhan menjadi penghibur bagi dia, ya kan, menghadirkan anak-anak yang bisa membawa Lea menjadi dikasihi seperti itu. Tapi sekalipun pada akhirnya memang Yakub betul-betul tidak bisa menerima Lea, karena Yakub hanya mencintai Rahel. Yakub konsisten dengan cintanya bahwa Yakub hanya mencintai Rahel. Nah, sekalipun itu, dalam keadaan itu tentu Lea sendiri akan mengalami satu peningkatan iman gitu ya, karena sepanjang dia dalam pernikahannya, ketika dia dikaruniai anak, disitulah ada pengalaman pribadinya dengan Allah, disitulah ada keyakinan yang semakin kuat bahwa Allah begitu mengasihi dia sekalipun dia tertolak, ya kan? Dan juga Allah mengalami Lea sendiri mengalami pemulihan dalam ketertolakannya, harga dirinya dipulihkan, ya kan, dengan memiliki keturunan ya kan, yang akan menjadi suku-suku besar, bangsa-bangsa besar. Dan juga dia mendapatkan pujian dari setiap perempuan, bahkan dia juga sanggup mengampuni suaminya. Kan Lea masih tetap menerima Yakub dan terus memperjuangkan cintanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, melalui kisah kehidupan Lea secara khusus, mari kita belajar bahwa memang kita tidak saklek begitu ya, tidak serta-merta kita mengalami apa yang Lea alami. Ya, Lea tertolak, Lea tidak diterima, tapi mungkin sebagian dari kita mungkin ada perasaan-perasaan yang seperti yang dialami Lea. Mungkin kita ditolak dengan orang sekitar kita, mungkin kita sedang berada di titik dimana kita betul-betul jatuh, tidak ada pengharapan, dalam kesusahan besar, dalam kesukaran, dalam pergumulan yang mungkin sangat berat ya menurut kita. Tapi kita melihat bahwa sebagai seorang istri dalam posisi yang demikian, Lea tentu tidak mudah ya, tapi dia memiliki keteladanan hidup yang sangat luar biasa. Kalau Lea bisa yakin akan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan segala kesengsaranya, kenapa kita tidak? Ya kan? Mari kita yakin bahwa Tuhan itu memberikan pergumulan, kesusahan itu sesuai pada porsinya. Ya. Tuhan tidak akan memberikan pergumulan lebih dari apa yang kita mampu. Tapi Tuhan tahu di mana kemampuan kita untuk kita bisa menyelesaikan atau juga bertahan pada pergumulan-pergumulan yang mungkin kita alami. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Lea. Sekali lagi bahwa kita harus yakin dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita harus yakin dengan pemeliharaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, seperti yang Tuhan berikan bagi Lea. Dan tentu Tuhan tidak mau kita instan menyelesaikan perkara-perkara itu ya, menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu dan bertahan pada kesukaran-kesukaran dalam hidup. Apalagi sekarang dengan situasi dunia, situasi bangsa, bahkan juga lingkungan yang mempengaruhi kita, yang begitu banyak mengalami pergumulan lah, begitu ya. Tapi biarlah kita jangan berhenti di situ, tapi kita terus mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pergumulan. Bersyukur kalau kita masih diberikan
masalah dalam hidup, pergumulan dalam hidup, itu Tuhan mau mengasah bagaimana sih kita mengatasi persoalan itu, bagaimana sih kita menanggapi dan menyelesaikan masalah itu, tentu dengan menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dari keteladanan seorang Lea. Sekalipun dia tertolak oleh suaminya, dia begitu yakin pada pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pergumulannya. Nah, mari kita belajar dari seorang Lea. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.